Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat dua sosok ini. Belakangan ini, Tom Lembong mulai dapat abolisi dari Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Seharusnya Pak Lembong itu dia harus berterima kasih kepada Pak Prabowo. Tapi dia justru di podcast di TV mulai berkoar-koar. Dan dia berdiskusi dengan Pak Mahfud. Dan semua narasi yang dibangun itu Pak Jokowi adalah salah. Seharusnya Pak Lembong, Tom Lembong itu dia kan dikasih kebijakan dari presiden, memang harus impor gula, tapi dia harusnya tahu diri, dia harus punya teknokrasi, cara berpikir kreatif, harus lihat regulasi di bawah supaya mengeksekusi setiap kebijakan dari presiden. Tidak harus dia bilang pemimpin salah, dia kan anak buah dari pemimpin. Yang begini kalau di tentara kamu ditembak mati lebih awal, karena begitu komandan bilang kamu cari musuh, bawa sepucuk senjata ini, bagaimana supaya peluru jangan habis, lakukan mencari musuh. Di titik ini ilustrasi ini saya menggambarkan kepada Tom Lembong. Dia dikasih kebijakan dari atas presiden, tapi kebijakan itu harusnya dia kelola, dia intervensi apa perlu. Kalau perlu siapa yang harus lakukan itu sehingga bisa impor gula. Tetapi kebijakan itu dia lakukan, dan ada beberapa orang dari swasta yang udah masuk penjara. Makanya Pak Hotman Paris ribut karena itu ada dia pengacara dari beberapa korporat yang kerjasama itu. Jadi Tom Lembong ini dia tidak bisa bermain api sendiri, menang sendiri, bikin narasi aneh-aneh di publik. Kita generasi muda yang nanti 2029 itu akan udah pintar semua, rakyat udah pintar, lihat siapa yang kerja bohong melulu di TV, di podcast, di TV-TV online. Dan itu kita lihat dari Tom Lembong. Harusnya dia kelola kebijakan itu sehingga siapa yang bisa dia bagi, siapa yang harus lakukan, dan itu perlu dilakukan atau tidak kan kebijakan dari presiden. Tapi sekarang narasi kebalik, semua suruhan dari Pak Jokowi. Ini kan kebohongan publik yang luar biasa. Begitu juga dengan Pak Mahfud. Dan kita harus bilang bahwa Pak Tom Lembong dia dapat abolisi ini, harusnya dia berterima kasih kepada Pak Prabowo. Harusnya jangan dia muter balik. Dan juga untuk Pak Mahfud ini kan harusnya berterima kasih kepada Pak Jokowi. 2019 itu sebetulnya Pak Jokowi yang harus angkat Pak Mahfud jadi calon wakil presiden dia. Tetapi Pak Mahfud udah pakai baju putih, sudah dalam perjalanan mau ke KPU, tetapi ada ganjalan dari partai, pasti dari partai merah. Mungkin Ibu Megawati tidak mau, dan mungkin banyak tokoh-tokoh yang memberi masukan ke Ibu Megawati bahwa Pak Mahfud itu nilai jualnya nggak pas, sehingga orang yang diminta doa itu ya Pak Kiai yang harus membacakan doa, akhirnya diusulkan untuk dia jadi wakil presiden, Pak Maruf Amin. Jadi itu cerita yang pertama, mungkin ada cerita kedua, tapi itu kebaikan Pak Jokowi. Masa Pak Mahfud nggak bisa membalas terima kasih orang? Pak Jokowi begitu pilih Pak Mahfud untuk mau cawapres, tapi dari partai merah atau Bu Mega juga tidak mau, atau ada usulan orang dekat bahwa Pak Mahfud itu nilai jualnya kurang, sehingga akhirnya terputus. Padahal Pak Mahfud udah pakai baju putih, harus pergi di KPU untuk daftar hari itu juga. Itu perjalanan Pak Mahfud.
Tetapi Pak Jokowi kan nggak lupa dengan Pak Mahfud, karena mungkin Pak Jokowi juga melihat bahwa Pak Mahfud itu orang baik. Di berbagai TV Pak Mahfud itu mau presentasikan sesuatu dengan baik tentang hukum Indonesia, dan Pak Mahfud juga mantan ketua MK. Sehingga ya mungkin latar belakang itu yang mempengaruhi Pak Jokowi untuk melirik terus Pak Mahfud, sehingga dia mengangkat jadi Menko Polkam. Dan itu Menko Polkam cuma dari sipil, satu-satunya di zaman Pak Jokowi itu Pak Mahfud. Selama Republik ini berdiri itu semua Menko Polkam itu dari ABRI semua, angkatan semua. Tapi yang sipil cuma Pak Mahfud. Karena mungkin Pak Jokowi juga pikir kalau dia taruh Pak Mahfud di sana, banyak terobosan hukum yang dibuka, banyak terobosan hukum yang diluruskan, banyak terobosan hukum yang bisa diselesaikan. Tetapi selama Pak Mahfud ada di Menko Polkam, prestasi itu juga kecil dan mungkin belum ada sama sekali. Nol, masih kecil. Sampai Pak Mahfud harus mencalonkan cawapres dan Pak Ganjar. Sekarang Pak Mahfud ada di luar PDIP, kalah kemarin 16%. Pak Mahfud, kita rakyat melihat Pak Mahfud itu memakai narasi-narasi yang negatif terus ke Pak Jokowi, bahkan Gibran hari ini. Itu yang kami rakyat melihat. Apalagi Pak Mahfud yang Palembang mulai di podcast narasinya banyak negatif, fitnahan, banyak yang negatif Pak Mahfud Palembang tentang kalian bicara tentang Pak Jokowi. Jadi kami rakyat lihat itu, bahwa kalian bikin kebohongan-kebohongan. Seharusnya kalian bicara yang normatif aja. Seperti Pak Lembon, Pak Thomas Lembon, terima kasih ke Pak Prabowo. Harusnya kamu datangin Pak Prabowo, terima kasih Pak Prabowo. Tapi itu kamu rakyat lihat, publik lihat kamu tidak terima kasih. Mungkin dari podcast mana ke, dari surat pembaca mana ke, kamu kirim surat ke istana, kamu terima kasih kepada Pak Prabowo. Itu tidak pernah kamu lakukan. Sekarang kamu bergabung dengan Pak Mahfud, mulai bikin narasi fitnahan, celahan, ujung-ujungnya semuanya ke Pak Jokowi. Ini yang kami lihat, kami sebagai rakyat. Dan Pak Mahfud, sebetulnya Pak Mahfud juga berterima kasih kepada Pak Jokowi. Itu Pak Jokowi yang pilih Pak Mahfud 2019, itu Pak Jokowi asli itu pilih kamu. Tetapi mungkin Ibu Megawati disusul dengan kelompok-kelompok pendapat dari kelompok, mungkin datang mungkin bilang Bu Mega batalin Pak Mahfud karena Pak Mahfud nggak punya nilai jual, sehingga Pak Mahfud udah pakai baju putih harus daftar ke KPU dan Pak Jokowi 2019 itu pun dibatalin dan Pak Mahfud tidak jadi. Sebetulnya di situ itu niat baik Pak Jokowi yang Pak Mahfud tidak terima kasih. Juga masuk ke Menko Polkam itu jabatan yang selama ini Republik Indonesia berdiri itu semua militer, dari ABRI, dari angkatan semua. Tapi sipil satu-satunya di Menko Polkam cuma Pak Mahfud di zaman Pak Jokowi. Itu pun Pak Jokowi pikir hukum harus diselesaikan, ditegaskan, diluruskan. Tetapi itu pun Pak Mahfud tidak lakukan sampai hari ini, dan Pak Mahfud menjadi negatif kepada keluarga Pak Jokowi.